nang manduit kan mau, nah di sini. Sedangkan duit ini adalah pertama syarat dan rukunnya untuk agama. Firman Allah, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, nomor 2. Harta diutamakan di sini. Harta diutamakan. Adapun gangguan musuh-musuh kita daripada orang yang tidak seia sekata, maka bisa kita pakai dengan kawan-kawan kita kurang halus. Siapa? Tuhan mengutamakan manusia pembantu kita, jin pembantu kita. Maka jin lebih utama membantu kita dari manusia ini. Bisa dipakai jin untuk membantu kita di dalam macam-macam urusan-urusan. Kalau kita diganggu orang, jin suruh ngantuk. Coba lihat dalam Quran. Jin dan manusia yang didahulukan jin. Ya ma'asyaral jinni wal manusia begitu. Ya kan? Itu keistimewaannya jin. Inya siap laksanakan. Nah itu nangkayan abri kalah diperintahkan supaya berangkat ke Aceh. Siap komandan laksanakan. Nah itu bukan abri itu ya jin, bukan. Karena salah paham karena wartawan ini bisa benar ulah judul di kurang ditambah daur orang. Hari ini tungkatnya lain. Nabiullah Sulaiman alaihissalam tatkala hendak menundukkan si perempuan yang sombong yaitu Bilqis. Macam apa? Persiapan untuk menundukkan itu. Nang disuruh-suruh begawi jin. Jin, apa Nabi Sulaiman? Ulangkan jambatan. Di bawahnya sungai Allah. Tapi jambatannya nang tarang jernih. Kada dikira orang jambatan. Sekira banyak nang kelihatan jambatannya kada tahu orang. Oke bos. Bijar jin. Siapa yang kada mau melaksanakan atau lambat melaksanakan atau bukan sesuai dengan ada sesuai lawan hajat unda, maka unda siksa akan dia. Jangan bos jauh-jauh. Wa may yazigh an amrina nuziqhu min adzabin alim. Siapa yang akan melaksanakan perintah unda, awas unda siksa. Karena walinya nafada wali Sulaiman ar-rih guduha syahr wa rawaha syahr wa asalna lahu 'ayna al-qitr wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbih wa man yazigh minhum 'an 'amalna nudhiqhu min 'adzabin alim. Angin jagin jadi perintah angin diperintahkan. Mungkin dulu perintah angin, hendak makan pada kawat diperintahnya carikan obat, urut, cabur, kita diperintah angin. Nabi Sulaiman angin diperintah sendiri. Ada kisahnya. Rupanya angin Nabi Sulaiman ada di sini. Apa kisah Nabi Sulaiman pernah dapat 20. Biar. Nabi Sulaiman duduk lawan kawan-kawan saja. Ada yang dihiga sini parah, maka guru dahlan lah dihiga dulu parah. Guru dahlan. Nah, ini guru dahlan parah duduk. Karena anu di rawang sana bertajir menciling matanya kayak guru dahlan. Nabi Sulaiman pinando nilai manusia ini Azrail. Melakal maut. Ay kenapa jangan di Sulaiman Azrail tenang dan guru dahlan celeng-celeng. Jangan takutkan guru dahlan kesah benar aja.
Azrail. Mbak sudah hilang. Nang diiga Nabi Sulaiman tadi manggata ucap. Hai Nabi Allah Sulaiman, apa? Tolong ulun. Apa yang dapat saya bantu? Jawaban ulun dari tempat ini itu adalah ma'ancam telah. Mencerung matanya tadi, tapi sudah bersembunyi panglima. Ulun takut pernah kalau kita tempat iga ini berparah. Maksud jika mendapat alihkan ulun ke India. Oke, kayaknya Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman itu orang Inggris, ada. Angin pun tuan. Angin ampun tuan. Bawaan orang Nabi Gaundan ke India. Sot dibawa angin ada di India. Mbak sudah sampai ke India. Azrail pas perintah. Masih di India. Datang Azrail kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, napa man? Nyawa ini kayak itu jauh nunggu pender. RT calon RW kada lagi nyambat bapak. Iya. Napa we? Itu kan yang berkiau kita pembakaran ini. Bapak kalah, tahu emat berkiau. Camat lah. Singkat kurang menyulukan bahasa. Kenapa ya? Ternyata kita cengang menceleng menolak gaunda sampainya takutan. Iya bingung saja ya. Mereka bisa bingung. Jadi ramuan guru adul kan mandang bingung. Jangan pikir-pikir macam-macam. Mereka pun bisa bingung. Kenapa jadi bingung? Jadi Nabi Sulaiman perintah cabut rohnya di India, sedangkan orangnya kada ada di India, ada di Gambian kan. Pantar aja lah itu kalau sungai pulang lah. Perintah dicabut rohnya kan di India, sekalinya ada di Iga Harampian kan. Jadi bingung kami. Mbah kabar udah sesuai perintah. Ajung dia udah. Jadi barang siapa bakal mati di satu tempat, dijadikan Tuhan hajatnya ke tempat itu. Itu hadis itu. Jadi kalau orang hendak berumrah, mungkin di Makkah, mungkin di Madinah tepatnya. Hati-hati. Ini bukan ancaman, tapi serius. Ada aja hajat. Bupati takutan dengan anak Jakarta Musia, bapak tak di Jakarta. Ada bupati. Cuma minta benar. Bila ada hajat benar, anak di tengah-tengah tika, ada mau jual dasar umurnya anak di situ jual. Coba. Jadi hari aja hadis Nabi kalau bisa dasar memberat umur. Kemudian selesai angin lah, jintang begawi baulah di atas sungai itu jambatan lebih bersih dari kaca yang bersih. Kada terasa, kada terlihat bahwa itu adalah kaca. Nang dilihat itu banyu yang berjalan di bawahnya. Jadi seakan-akan orang yang hendak menyebelah itu melewati sungai. Terpaksa pakaian di, nah itu. Sungai. Nah itu bahasa Cina dikit. Sungai. Nah itu. Ada bahasa kita mirip bahasa Cina ada. Ujar anakku hati. Ada bah orang tua berdiri. Di hadapannya sumur saling dalaman. Di sebelah sumur cucu sidin anak-anak berjalan menuju sidin. Jadi di mata sini menagur cucu, jangan sampai tertabur ke sumur. Bahasa kita mirip Cina.
Gong jatuh, ujar Ahmad Hafi. Liang cu, artinya beliong cu, liang cu. Itu anak Hafi kalau nyalim kan luar biasa, muridnya banyak loco, liang cu. Kayak bahasa Cina kalau, artinya beliong cu, liang cu. Riong cu, demati abahnya ada besi bahan. Kemudian selesai sudah persiapan. Dan Nabi Sulaiman ada lagi. Ini hendak menuju kemari. Sekarang istananya siapa yang sanggup mengangkatkan kemari? Secepat-cepatnya perlombaan. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ujarnya ifrit daripada jin. Ulun mengangkatnya karena sebelum pian habis begawi di kantor. Jam 8 misalnya, jam 2 antara itu tak kena pas dihigapian ada kena istana Bilqis itu. Dan Nabi Sulaiman memang sikap sedikit kepalawasan, tak bersikap juga. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Allah yang lain kena melakukan aku sorong. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ulun kena namang gawinya sebelum mata pian berbuka dari bapak jam sudah ada. Nah ujar Nabi Sulaiman, ayo kasih nama. Ngarannya Asif bin Barakhiyah. Asif membaca doa. Ismul A'zam diraja pada Tuhan nantinya. Begitu Asif berkurimit untungnya ada. Itu napa istana Bilqis dihiga Nabi Sulaiman. Falamma taqarra 'indahu qala, limbahnya sudah ada dihiga Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Wah ini anugerah Tuhan dari Nabi Sulaiman. Padahal Asif berdoa, Tuhan pada kasih anugerah Asif sunyi. Kalau bang tarik Asif ada, menurut ini hangkit misalnya, kenapa ya? Ada bunyi-bunyi unda aja, maka unda nak oyoh. Liyabluwani ashkuru am akfur. Tuhan mau uji undang ini. Syukur ka unda, kada syukur. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. Siapa syukur inya jua ditambah-tambah nikmat. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Allah. Nah, apa kata malam Tuhan sunyi juga. Bencok benar. Eta. Qala nakiru laha 'arsyaha. Aku kata mendari juga. Akhirnya datang Bilqis. Bilqis datang melihat air sungai. Maka mesti sudah mendatangi Sulaiman. Tapi sungai antaranya macam apa? Kada kawai undangan mesti menyubarang. Ya, terpaksa menyingkai. Nah, singkayan ini bahaya. Inya salah sangka, orang salah sangka bisa menyingkai. Salah sangka. Salah sangka, pak disingkainya
bah ajar berkesalah maka kaca sekalinya demati ku tadi banyu bersih kacanya pada demah hijab si kaca dengan mata memandang di sebelahnya. Wah, ini orang-orang sudah kasyaf bukan gak kasap. Sultan lagu Bilqis. Kenapa jadi sultan? Batang paha babuul. Tahu ka babuul? Mbak Muloh mah himak mulutnya panjang-panjang, muka andun, muka alis. Ain kalinya lain banyak. Ujar Bilqis gegeran. Rasain ya Nabi Sulaiman. Sampai ke sebelah ujar Nabi Sulaiman, Magis, apa tuanku? Ini iya ke arasnya. Itu tanda tanya. Iyakah ini arasnya, Mak? Bilqis melihati dari atas ke bawah, kiri kanan, muka belakang. Qalat ka'annahu. Mairip bang, tapi kada masuk akal. Itu kata itu mairip kada masuk akal. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna bihi alimin. Itu ciri khasnya orang Mesir itu ini. Akhirnya sudah nampak ini hebat Nabi Sulaiman itu ya. Tunduk saja. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada gampang Mesir. Artinya aku Islam lawan Allah imbelon leman. Nah itu leman menasal kurusut ini apa? Jadi bisa aja menggunakan keistimewaan untuk mengislamakan orang. Di situ sahihnya. Wibawa bisa dipakai menundukkan orang untuk kepada agama Allah. Jadi apapun kehebatan Nabi balik Tuhan kepada kita bisa digunakan untuk menundukkan orang yang salah menjadi bujur, untuk membujurkan orang keluar taring sebelah-belah. Misalnya orang galah wanilon kita bacakan doa malam mati mendadak, yang lain takutan, bah jangan lagi kita menetap sendiri kan selamat yang lainnya, yang tadi mati juga. Terus sekarang baca tafsir dengan situ jalan. Terus sedikit ayo. Tahabar jalan Sulaiman. Anu aja lulun lawas Sulaiman hidup mantap ianya. Nak minta kawin nih Bang Guru Abdul. Guru Usop salah Nabi Sulaiman. Kawin Nabi Sulaiman. Jangan Nabi Sulaiman jir pun apa pun ini bebuul nih bapak bulu nih bapak ibak bolo ujar jir anu pun sapui kapur. Nah itu asalnya riwayat yang kita mencabut bulu katiak lawan kapur, ilmu yang diambil daripada silsilahnya daripada jin Nabi Sulaiman. Jadi mental mencabut bulu katiak ambil kapur dulu ya posisinya. Orang ini tujuan lalu baulah rodo bertulis macam-macam ini jangan untuk mencabut segala bulu
Boleh disapokan ke sengot, kada bersengot lagi. Sapokan ke janggut, kada berjanggut lagi. Kan, saya sapoi janggut balon apa? Balon kapur. Kan lagi jadi warna kapur tu kan. Ini serius ni. Banyak kesannya membaca, coba baca tafsir Sawi asik sambil membaca Quran, tafsir Sawinya diperiksa asik. Kalau kerasaan mulai pukul 1 sampai azan kan, terutama imam, apalagi bila namanya Ahmad Syahid. Cuma saya istilah berdiri orang orang pun minta ini kada sunyi bila orang ujar maaf saya lagi belocon bener di kios saya kalau mau nyaut lagi masalah bila ujar aku mengambil kelon Udin nih guru Udin nih ini guru Udin nih guru Udin rantau ada guru Udinnya ada kan? Nah, berunding bacaan masjid Martapura. Aku menang orang Guru Salman di rumah. Ya berunding, jangan sombong hidup. Ini kada ya, ada orang diangkat jadi guru pembantu, gaji belum menjual. Jadi ujian angkutannya, toh jam berapa? Ranai. Toh jam berapa? Ranai. Jam berapa ranai ujar na umbah kada mau lagi kan sampai foto jadi angkat jadi guru udah guru pembantu belum menjual apa begaji honor yang belum dapat bintu aja nang abah jadi jangan abah jam berapa 4 seperempat julak kita tawa di rumah siapa dalam bacaan tu tah jauh nyelain pada anak pian tah yang dirantau itu Udin gejolak. Jadi aku bias-bias tadi kalau diangkat dari Bilal jam berapa ngaran asli sahutnya ya. Dol wanita ini kada dol sunyi Dokter Andus apa aja? Wah, ketinggal Dokter Andusnya aja. Udah mau nyauti lagi, ubah. Dol, sana ya. Prof jurang. Yes. Oh iya. Padahal prof bisa jadi air minum. Katanya profesor kan. 50 akaid masuk di dalam mustagnian lawan mustaqirah. Coba pikirkan ikan. Apabila ikan melihat awak ikan di mana aja, apa aja yang di awak ikan, maka yang mengatakan inya bahajat kepada Allah. Jadi di pakaian ikan itu nampak kemurahan Allah. Kemurahan Allah kan mensugih apik, apa artinya? Ini sugih pemurah. Jadi melihat awak kita ini kemurahan Allah Ta'ala. Insya Allah ikan tak buka hijab karena udah seakan-akan melihat Tuhan. Padahal yang dilihat itu kemurahannya. Sifatnya kan kawan lihat. Ya Allah dengan mata hati. Kawal kan pulang aku melihat Guru Adol. Guru Adol ini bahagia tahun Allah. Lalu diadakan Tuhan ini berarti kemurahan Tuhan mengabulkan hajatnya. Melihat Guru Adol melihat kemurahan Allah atau kekayaan Allah. Jadi kemana diri mata kita kasih sini nang dipandang hati kekayaan Allah. Di mana kekayaan Allah? Di kesusahan makhluknya. Nampaknya kekayaan Allah di kesusahan si makhluknya. Nampaknya istirna Allah di dalam iftikar kulli masiwah. Paham tak kira tak? Jadi nampaknya sifat Allah yang sugih itu di dalam kesusahan makhluknya.
Kesusahan itu yaitu kahandak. Ujar orang Hulu Sumeta kahindak. Hindak apa kau ya? Kalau kau kada hindak udah kami. Kalau kau kada hindak kami. Namanya menunjukkan beranak aku kami aku minta kami. Coba. Nah, dulu ada anak Nesa. Ikam Nesa itu mesti hendak dulu. Ya kalau ya Allah ya kamu pandai tak hendak Nesa dikabulkan Tuhan. Nah di situ kekayaan Tuhan. Lalu guru adu hendak bertunduk-tunduk tunggu dikabulkan Tuhan. Hendak berdiri dikabulkan. Hendak rokok dikabulkan, hendak membaca wajah dikabulkan, hendak membaca Fatihah dikabulkan, sampai hendak membaca surah dikabulkan. Berapa kasugihan Tuhan sudah ditawarkan di dalam adat dan di dalam ibadat. Rasanya kata-kataku ini sudah cukup benar untuk dipakai seumur hidup. Di dalam adat dan dalam ibadat nampak kekayaan Allah. Nah inilah ayat Quran menyatakan surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard, meminta kepada Allah. Orang meminta itu susah salah. Meminta kepada Allah, nah, nang meminta itu susah. Nang dipintai pamurah. Yas'aluhu meminta terus-terusan. Yas'alu terus-terusan. Ya kan, lil hal wal istiqbal. Yas'aluhu ada putus-putusnya orang meminta kepada Allah. Nang meminta siapa? Man fis samawati wal ard. Langit meminta terus-terusan, bumi meminta dan isi keduanya. Man fis samawati wal ard artinya langit dan isinya, bumi dan isinya. Itu tafsirnya. Bukan man di langit di bumi aja, bumi dan langitnya pun minta juga. Kayak apa? Namun sudah dunianya dan akhirat meminta lawan Tuhan, Tuhannya kayak apa lagi berai? Kulla yawmin huwa fi sya'an. Maknanya Tuhan mengabulkan semuanya permintaan berataan itu. Contohnya hendak berdiri dikabulkan Tuhan, hendak rukuk dikabulkan, hendak itidal dikabulkan, hendak sujud dikabulkan, hendak duduk dikabulkan, sujud pulang dikabulkan, hendak bertempat dikabulkan, hendak tahiyat dikabulkan, hendak bersalam ke kanan ke kiri dikabulkan semuanya. Tapi kita ini sangkaan yang diberi Tuhan itu duit saja. Padahal jarak dan diam, gerecek dan sebagainya, samunyaan itu kasugihan Tuhan, kemurahannya, dan kita itu ada terasa memintanya. Lalu kalau langit dan bumi itu meminta dengan apa? Tafsir anu Jalalain mengatakan bilhal wal maqal. Bisa memintanya itu dengan keadaan, meminta adana dengan lidah. Dengan lidah. Ada nang kapandar lawan Tuhan minta, ada nang kan sependaran tapi minta juga. Mikrofon ini nama habat ke aku kalau inya mah minta lawan Tuhan, ya Allah hadapakan ulun lawan guru. Tuhan kabulkan hadapinya, tapi nya kada memontong. Itu ngaran lisanul hal. Nah, si andakan ini ya Allah cagatakan ulun. Nah, ya jadi cagatnya. Ujar kita terabahakan ulun, andak ulun di atas meja, bandaknya. Semuanya ini yang minta oleh Allah Ta'ala. Lamun ada satu aja yang kada minta oleh Allah, berarti Tuhan kekurangan kekayaannya. Sedangkan Tuhan bersifat kamalah. Tabuka dada sudah melihat Allah Ta'ala. Jelas Tuhan sudah. Inilah namanya ma'rifat. Jelas Allah Tuhan itu jelas. Di mana aja nampak Allah Ta'ala. Tapi asal mau berpikir. Nah, nang mahalang kita berpikir demikian, hubbud dunia. Sekadar hubbud dunia, sekadar itu kita kadang melihat Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala nampak aja kesugihannya dan kemurahannya di diri dan di luar diri. Si tongkat ini dari minta supaya diangkat ke atas sini, dikabulkan Tuhan, diangkat di atas sini, asalnya di bawah. Asalnya di rumah, ya Tuhan, bawa ulun ke langgar, ada di langgar.
Yas'aluhu man fis samawati wal ardi termasuk tungkat. Mbah Tuhan apa? Qul la yu'minu bi syai'in mengabulkan. Kada ampi-ampihnya mengabulkan. Jadi orang menggunakan bahari ulama. Raja bertakun ulama. Kalau Tuhan qul la yu'minu bi syai'in saban hari ada gawiannya. Sekarang waktu ini apa gawian Tuhan? Hai ulama, ujar raja. Rajanya di atas kursi kerajaan. Jadi ujar ulama tadi nang bertakun siapa? Undah. Nang ditakun siapa? Nyawa. Ujar ulama tadi nang bertakun harus di bawah. Nang menjawab di atas. Ya raja, balik. Raja turun, ulama naik. Gawian Tuhan sekarang ini menurunkan nang di atas, menaikkan nang di bawah. Kalah segala raja. Ujar guru Bahari, coba nyawa benarkah? Melihat gawian Allah Ta'ala menurunkan sebiji-biji peler, menaikkan nang sebijinya. Nah, bagi ler turun naik timbangan. Guru Bahari supaya waktu kami daerah jangan lupa lawan Tuhan. Ujar Sidin. Seperti tahu orang mati bisa dijamban. Ini melihat orang dua begini untung-untungnya wajah. Mudahan panjang umur ada jodoh. Pikiran ke mana? Kada ingat Tuhan lalu. Kada sama tak? Buat salah. Nah, ada yang ketawa, ada yang mendam, ada yang mengut, ada yang ke atas matanya, ada yang ke kawan matanya, ada yang ke awalnya matanya, ada yang hicap. Karena samunyahan itu tadi Tuhan mengabulkan kehendak masing-masing. Di situ nampak kekayaan Allah dan kemurahannya bagi orang yang diberi akal. Yakni dengan wujudnya 11 sifat itu bagi Allah Ta'ala. Nah ini bagiannya lah 11 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat yang harga tersebut di bawah ini, serta mustahil padanya lawannya 11 juga. Demikian pula dengan wujudnya tanazzuhu ta'ala anil awrad, artinya Tuhan itu wajib bersifat suci daripada tujuan dan maksud di dalam segala perbuatannya. Lawanannya mustahil Tuhan bersifat menghendaki di dalam perbuatannya akan sesuatu, ya kan? Jadi berapa sudah saya? 11 lawannya 11 22. Tambah tanazzuh lawanannya 24. Demikian pula dengan keharusan baginya membuat segala mungkin, berapa? 25. Mustahil wajib atasnya membuat mungkin itu berapa? 26. Beserta pula dengan wajib bagi si mungkin tiada memberi bekas dengan kekuatannya 27. Mustahil pada mungkin memberi bekas dengan kekuatannya tadi 28. Maka dengan ini 28 akaid dapat kenyataannya pada kaya Tuhan Azza wa Jalla daripada yang lain daripadanya. Di dalam kaya Tuhan dari yang lainnya 28 akaid di sana. Pahamkah? Nah itu. Coba kita bagaimana membaca di rumah. Nyaman aja kita benar-benar. Dan demikian pula dengan wujudnya 9 sifat itu, adanya yang 9 tadi, yang di bawah mungkin ada 9. Adanya yang wajib yang 9 itu bagi Allah, yang ayam tersebut di bawah ini, serta mustahil padanya segala lawannya berapa? 9 kali 2, 18. Serta wujud hadis sekalian alam, wajib alam ini baharu 19. Mustahil kijamnya berapa? 20. Serta wajib bagi mungkin tiada memberi bekas dengan tabiatnya 21. Mustahil padanya memberi bekas dengan tabiatnya 22. 22 tambah
28. Nah, ini perinciannya. Angka perincian yang mustagniyan itu 28, yang muftakiran 22. Maka dengan 22 akaid ini dapat penyataan bahwa tiap-tiap yang lain dari Allah berkehendak semuanya kepada Allah Ta'ala. 22 di dalam muftakiran, 28 di dalam mustagniyan, jumlahnya 50 akaid. Termasuk dalam la ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Simple. Pakaiannya tadi di dalam hajatnya seluruh makhluk, disitulah kekayaan Tuhan mengabulkannya. Nang dilihati kasugihan Tuhan di dalam kesusahannya makhluk. Jadi makhluk semuanya tetap susah, yaitu fakir. Allah nampak kekayaannya di kefakiran situ tadi, yaitu mengabulkan segala hajatnya makhluk ini. Langit minta Tuhan diangkat di atasnya, bumi minta di bawah. Langit melengkong, diangkat Tuhan melengkong, bumi minta rata, dilakukan rata. Semuanya itu permintaannya dengan lisanul hal atau lisanul maqal. Jadi kemana mata itu memandang, disitulah nampak kekayaan Allah. Sesudah ikan tahu bahwa makhluk istighfar, disitulah nampak istighfar. Duduknya kita sebagai makhluk tetap posisinya di hamba, yaitu di istighfar. Jangan sampai makhluk merasa istighna sedikit pun mempunyai milik. Di situ aja banyaknya syirik. Orang-orang yang hidup di dunia ini banyak syiriknya. Ini milikku, ini milikku, ini ampunku, ini ampunku. Di sini yang banyak. Di hati kalau ada apa itu udah sesat. Lamun apakah untung tambah sesat lagi. Jadi jangan merasa di sini milik. Ujar orang Bahari, fakir bahasa Arab, bahasa kitanya papa. Ujar arwah ayah, arti papa kada bisi apa-apa, sampai wujud pun kada mencium baunya. Arwah ayah melajari apa itu? Wujud kada mencium baunya kita, apalagi ada ikungan wujudnya, baunya aja kada ada. Hancur lalu, dasar hilang lalu, hilang wujud, kada ada bekas-bekas. Selama kita merasa bisi wujud, masih lagi kita menyamai akan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah mempunyai milik wujud, kita mempunyai milik wujud juga, masih menduai kepada Allah. Langkah ini masih belum istiqor namanya kita. Karena istiqor itu fakir itu papa itu kada bisi apa-apa, sampai wujud pun kada mencium baunya. Habis lama udah itu sudah. Nah itu ngarannya sampak ngarannya. Nyaman ya udah. Apabila melihat kamu jongkong, ingatkan lawan wujud Allah. Ya kan? Sebab kamu jongkong ini kalau asli cuma hayalan belaka. Hayalan. Orang hayal adalah bandanya ada. Wujud majazih jauh bahari. Anda nyamannya udah anda kesimpulannya nyamannya di mustagniyan, nampaknya di muftakiran situ aja. Tinggal lagi ingatan kita aja. Apabila mau ke sana mengarahkan fokusnya, insya Allah ikan menang. Apabila ikan kada ke situ arahnya sejam atau kurang atau lebih, maka ikan kalah arahnya. Jadi baru menang, baru kalah. Sebanyak kalah baru menang. Kenapa? Tambuk. Ada penyakitnya tambuk aja. Bungul. Hendak melihat Tuhan, seperti yang sekarang berkeleng-keleng mata. Kalau yang hendak melihat kekayaan Allah, Allah. Ada ustaz, dia yang sebelah aja mata mereka aja. Kekayaan Tuhan, bahapa benar melihat saja kekayaan Tuhan, sambil merasa-rasa aja. Biasa-rasa apa aja. Kekayaan Tuhan juga
Ya Tuhan, nak jatah kawan jatah. Ya Tuhan, nak makan pada guring. Subuh. Kabul. Ini nak turut kemari sampai nak. Aku juga kalau membaca-baca renungan, ya Allah, lu nak ke sana, tapi hati Anda dikabulkan bukti mencungkung sampai artinya kekayaan Tuhan sampai kemari. Cuma ngaran gurunya kada bisi, suruhan guru amalakan kada terpakai. Nah itu masalahnya kita. Itu salahnya kita. Lalu kenyataan di bawah. Mustaghniyun an kulli ma siwa, artinya kaya Allah Ta'ala dari tiap yang lainnya. Di situ masuk wujud. Yang lainnya diadakan sendiri. Ya kan? Kidam. Jelas, yang lainnya diulah sidin. Bako, yang lainnya mendatangi sidin, mati. Mukhalafah, yang lainnya semuanya kalah lawan sidin. Nah, qiyamu manafsih, semuanya minta lawan sidin. Sama, ya kan? Semuanya didengari sidin. Basar dilihat sidin. Kalam, ya kalah hasil kalam sidin. Sami'un basirun mutakalimun. Lalu tanazzuhu ta'ala anil abrar di Muslim juga. Ya nang tadi bahasa kitanya yang bahasa Arabnya yang mengadakan bahwasanya 28. Coba wujud kita bakal 3. Mukhalafah yang sama basar 47. Kalam sama basirun mutakalimun 11. Ya kan? Tanazzuhu anil abrar 12. La yajibu alaihi syai'un minal mukallaf min mumkinat wala tarkuhu berapa? 13. 13 tambah 1 la ta'sir syai'in fa inna ikhwatihi berapa? 14. Lawanannya 14. Iya 28. Matinya lawanannya ada ditulis. Ya kan? Nah itu sudah kan. Nah lalu wujud itu sifat nafsiyah. Nah lalu sifat ma'ani. Nah itu ya kan sifat salbiyah masuk di sini 4. Kidam, bapak, mukhalafah, qiyamu. Itu gantungan itu. Paham kan? Jadi di salbiyah 4. Nafsiyah habis lalunya seperti enggak. Salbiyah syariknya 4. Kidam, bapak, mukhalafah, qiyamu. Ma'ani yang diambilnya berapa? 6. Ma'ani yang diambilnya berapa? Tadinya 6, yang diambilnya 3. Sifat ma'ani yang diambilnya 3. Ialah 3. Sama basar kalam. Maknawiyah yang diambilnya 3. Sami'un basirun mutakalimun. Nah itu yang diambilnya oleh siapa? Si Mustaghniyun. Di nafsiyah 1, di salbiyah 4, di ma'ani lawan maknawiyah 3, 6. Kemudian di mubtakirun ilahi kullu ma'ada, di dalam berhajatnya seluruh alam kepada Allah. Nah, di sini masuk 22 tadi berapa? 11 berapa? Jangan bagi 2. Nah 11. Coba di salbiyah masuk 1 wahdaniyah. Pas sudah nyelima 4 masuk di mana? Di Mustaghniyah 1 sisanya wahdaniyah. Kemudian di ma'ani masuk di situ 4. Qudrat iradat ilmu hayat. Berapa sudah? 5, ya kan? Nah kemudian di maknawiyah masuk di situ 4. Muridun alimun qadirun hayyun. Jadi berapa? 4 ditambah 2 6 tambah 3 9 kali 2 18. Lalu menunjukkan alam baharu semuanya dan kalimat memberi bakas dengan tabiatnya. 2 kali 2 4. 4 lawan berapa? Lawan apa? Lawan 18 berapa? 22 tambah 28 sama dengan. Nah jadi di kanan sini 28, di kirinya 22, termasuk di dalam la ilaha illallah.
nang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Nang makna la ma'bud itu la mustaghniyun an kulli ma siwa muftaqirun li kulli ma ada illallah. Nyaman kalau? Nah itu. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Aja insyaallah. Nanti baik karena kita buliki mulai awal. Berbulik mulai awal pulang dengan situ cukup dulu, yang diteruskan lagi terus mulai awal pulang insyaallah hari Kamis lah insyaallah kita bulik mulai awal. Ada waktu 20 menit ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi amin. Ini masih bagi pembicaraan masalah perbedaan dua orang yang bersamaan punya nafsu tapi ilmunya berlain. Pertama, orang yang nafsunya memandang bidadari dengan orang yang nafsunya memandang akan apa itu? Apa ngaruhnya itu biasa yang dianggap-anggap orang di rumah ampatung itu diulah dari tanah liat dan rupanya seperti bini-bini dicet macam-macam itu entah. Jadi manusia ini dua, ada keinginannya itu bidadari, ada nang keinginan itu ampatung nang seperti bebinian. Coba bedanya kan jauh. Kalau bidadari bujur adanya, ya kan? Dan menurut kabar lezat rasanya. Ampatung ini jangan menyamani orang, inya aja minta gaduhi orang. Nah, tapi manusia ada, mereka tujuan ampatung, lalu bidadari ada. Kenapa? Itu tambuk. Itu ya. Satu misalnya. Dua. Orang yang tahu lawan bidadari lalu jatuh cinta kepada bidadari di surga kalau lawan lipas jatuh cinta lawan gadisnya. Gadis lipas juga. Sama dia cinta juga, tapi beda. Apa ada lipasnya itu? Sama mahalnya. Lawan bidadari lipas itu ketujuannya. Inya kada tahu tambok. Lamun lawan lipas ng bini-bini juga, bubuhannya juga bahasa lagi ya. Berat benar. Lamun nang lipas bini-bini tak masuk ke dalam sanawar orang tiap orang laki berat. Disesakan bidadari lawan lipas kada menggaduhi nyaman gitu ndanya. Artinya gitu bebuan nunda. Nah itu bandingan. Demikianlah manusia. Nang dari kecil didikannya agama, maka inya lawan Allah, memandang keelokan Allah di mana-mana. Termasuk keelokan Allah tadi yaitu kekayaannya tadi. Jadi kekayaan Allah masuk di zaman keelokan. Angkah, bukanlah lamun kita naikkan pembicaraan masalah kesimpulan daripada sifat jamal, jalal, qahar, tamam. Kenan kelawasan naikkan betul tingkatannya kuliah umum. Kemudian apa? Si orang nang asik lawan bidadari, asik lawan bidadari. Inya kada asik lawan Allah. Kada asik lawan Allah. Sama lawan si lipas.
disuruh bini-bini nang cantik kada meherani paling-paling memang galerani kan bini yang kada ya nang takuriak ya acil halu apa lipas ya kecuali ya ini kan bahasa Indonesia lipas kecuali ya wan kecuali salah aja lipas kecuali aja kecuali kalau kau juga ke bahasa Indonesia salah terus udah. Nah lipas disuruh gadis kerja nopang amun nang pondokan ini bapak kenapa jadi manusia kada sampai memandang kekayaan Allah terusannya kepada keelokan Allah sama dengan waliullah semua waliullah dibukakan jamalullah yang lurung masuk ke jamal istighna'ul ilah di mana jamal itu nampaknya di iftiqar kulli ma'ada di situ dah. Nah disinilah wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina lahumul busyra. Kemudian fa'ama aktsarul qulub an irsal jamalillah wa jalalih yudahi amal khumpasa an idrak jamalin nisa. Nah, jadi hati nang kada sampai melihat keelokan Allah di dalam kekayaannya tadi sama lawan kada melihat oleh si lipas akan kehebatannya si bebinian. Inya kada takut. Inya kada tahu. Bini-bini baik rupa kada tahu lipas. Matanya halus. Bungul bulan. Nangka itulah manusia yang asal didikan dunia mulai kanak-kanak sampai ke 40 tutup sifat jamalullah dan kekayaan Allah di hatinya walau belajar kada kawa memakai karena didikan lebih halus sampai 40 dunia batehe mahabbat penehe ujar lagi ganda deh itu mahajanehe bahasa kita nama itu India orang daerah mahajanehe artinya mahajan tahe ya Allah lamun orang yang mulai kanak-kanak belajar sifat 20 kada belajar pak dunia sampai 40 nih itu aja nang digaduh hatinya utaknya ngapa ada pada mencungkung keelokan Allah Ta'ala di mata, di telinga, di muntung, di hidung, di mata, di tangan, di batisnya jadi pendidikan ma'rifat itulah yang diutamakan oleh agama sesudah balik berakal awaluddin ma'rifatullah bistiqan mumpung kitabnya ada, gurunya ada tinggal keinginan aja lagi besok itu didiklah anak-anak kita yang sudah kita merasa terlanjur jangan anak kita seperti kita kalau kita udah terlanjur dunia anak kita jangan dikasih tokan lagi kecuali udah umur 40 boleh dilajari dunia sesudah matang bana akhirat caranya kita tinggalilah anak itu untuk menuntut ilmu agama nah kalau ditinggali keperluan dunianya karena kalau ada tinggali keperluan dunianya inya mencari dunia nisa untuk akhirat tapi kalau sudah disiapkan dunia untuk akhirat inya kan mencari dunia lagi disinilah ayat wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'atan khafu 'alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida ujar guru kalau orang bisi bini bisi anak harus menyiapkan ongkos bininya dan anaknya seumur balik 63 jadi kalau bisi anak cukup 63 tahun disiapkan DLR apa? Ya dolar si anak ini kalau kita mati meninggal dunia
inya sudah cukup untuk seumur hidup, kada bercari, berdagang dan sebagainya lagi. Ambil yang ini untuk menuntut ilmu agama dan beramal. Paham kan? Jadi kalau nang abah kada menyiapkan itu, sudah berani bisi anak, ini mengzalim melawan anaknya. Sehingga anak nang mestinya dalam masa umur nang hidup tadi sampai 40 mestinya agama, karena abahnya kada meninggali, maka anaknya mencari dunia, maka anaknya tertutup hati memandang jamalullah. Nang zalim abahnya. Disinilah Nabi mendudukkan hadisnya, kullu mauludin yuladu fa abawahu yahawidanihi au yunafura au yumajjisanihi. Bini ini penjual, bisi bini umurnya 60, siapakan yang laki tadi untuk 3 tahun. Umur galep, menyamati lagi yang bini ada lagi kawin ke lain. Cukup aja peninggalan cukup 3 tahun, mengkawin ke lain apa lagi yang dicari. Nang lain kan pulang nggak menarik ini, cukup kesan ini aja dek ke lain kawin. Jadi yang lain kan menggoda lagi. Nah itu. Lamun bisi bini 30 sikong, umur 40 sikong, selawi sikong. Kadang disiapkan bedolo umur hidupnya yang laku salah. Bisi bini 3, kadang nyiapkan. Pak mati mendadak, iya nang bini tadi berjual awal. Demi parutnya, nang zalim lakinya. Disinilah nampak kesalahan kita karena tidak ada punya guru. Ujar kita bini dan anak serahkan Tuhan aja, undang lagi serahkan Tuhan juga. Tuhan apabila kita basarkan Tuhan, ya Tuhan peraturan. Maka itu menurut kada. Matinya awal ni'ma ma qala sadatul wal awalul fikri akhirul amal. Nang paling bagus kepada orang dahulu sebelum begawi pikir habis-habis, sebelum kawin sangguplah. Sebelum bisi anak sanggup oleh sebab itu pada boleh kita memberikan harta kepada waris, kepada apa? Bukan ahli waris. Kalau dengan kosot mana dia akan waris kalau dapat lagi. Nah itu pahamkah? Boleh bawa siap sepertiga aja, 2/3-nya dasar waris. Kalau aja yang waris sendiri nak kalau benar diberikan berdulu kalau lain jangan, itu kada boleh, itu berdosa. Bersaksi pulang guru menyaksi, pembakar menyaksi, bunga, duanya guru pembakar. Nah, penyaksi yang salah harus ada hak waris tadi. Ini nakal juga, biarnya nakal anak siapa? Anak kita, biar nakal anak kita juga. Ada dari orang saleh. Lah, ulama ini memandang gawiannya. Gawian yang dilihat yang saleh ini kada bagus disariki oleh ulama ini. Alasan gawiannya salah. Tak dapat namanya lawan pada tuannya. Pada tuan nang saleh. Ini kan datunya saleh, dilihatnya gawian salah. Ulama ini menyarik cuma dilihat faktanya gawiannya itu salah. Pak mimpi ulama tadi datunya berpaling. Kalau mau menghadapi ujar ini, maka sampian setiap kali ulun bermimpi menghadapan nang sakarangnya kena kopian kada menghadapi ulun. Nah ujar sirin cucu unda mengerja kesalahan nyawa sarike. Nah ulun jadi menyariki itu karena kawin itu salah. Ujar sirin setiap orang bisi anak kada baik, anak siapa? Putuskah? Nama anak itu tetap anak si anda juga. Walaupun jahat kawinnya tetap anak si anda juga. Nangka itu tuh kayak apa aja tetap cucu unda juga. Jadi nyawa berpaling darinya sama paling rendah, balasannya paling juga. Lek. Nah. Jago semenjala jangan dipandang cucunya, nang di belakangnya ada tuannya kenapa? Semenjala tak dapat tua kayak presiden Qadir Qudrat. Semenjala itu Qadir Qudrat waktu jadi Qadir Qudrat ujarnya sekali lagi naik ayam jadi Allah Taala. Menangis Qadir Qudrat dari gampangan. Ya kita kalau memandang gawiannya pada tujuh, memandang dapurnya, kenapa kita itu pangkat matinya harus alim, harus alim, bunga katulahan aja gawian.
Walau kan ada aklon, walaupun ada bisi akal juga manusia, tapi karena didikan dunia, kadang-kadang sampai kepada memandang kekayaan dan keelokan Allah. Dunia itu pemahalan. Oleh sebab itu, kalau sudah kita pura-pura ini terlanjur, mulai dari anak sampai ini urus dunia, anak kita masih bersih, jangan sampai seperti kita nasibnya. Wa dzakarna laha wastahsanat aqlaman dari bahinna wa yazaluna mukhalifin kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jikalau si lipas itu ada bisi akal, ya kan? Lalu disebutkan bidadari dalamnya, niscaya inya itu membaguskan lawan orang cinta lawan bidadari. Tagal lantaran si lipas pada akal, lalu jangankan kisah bidadari, inya seorang melihat lawan bibinian pada ketujuh. Antaranya ada akal. Dan demikian juga manusia yang berakal mengutamakan akan akhirat daripada dunia. Karena anak pada bakal, umma bapaknya yang bakal, nah umma bapaknya yang disuruh mendidik anak masalah agama supaya anak itu bakal. Karena tandanya akal memilih nang kakak. Itu kalau orang bakal nang kakak ilmunya, nang hancur ditinggalkannya. Itu tanda akal. Dunia hancur, akhirat kakak. Cuma tukang kita nih kebanyakannya tukang kali hanya mulai disebutkan dari yo ulah air apat geli otet itu bang kita mulai kenal udah saya sang wajabun saroja nang itu lagi halus kenapa ada kada mau masuk jamalullah istighnaulillah kada mau masuk saroja betul masuk itulah hak nyanyi dan hak dunia dan lain-lain pak mapak bawah wayah ini kelum-kelum apa kelum itu di pesantren kelum kelum masukan pelajaran apa kelum apa aslinya kurikulum ya kelum kalau bahasa Inggris juga akan salah terus kurikulum kelum jadi cocok benar. Walhasil demikianlah basulisihannya manusia karena basulisihan pendidikan dicampurkan pendidikan agama lawan pendidikan dunia sama lawan menyampur masyrik lawan maghrib kalau terjadi masyrik lawan maghrib disatukan kalau selama banyak kita menghadap masyrik selama itu juga kita jauh dari maghrib namun dicampur kadang-kadang jadi dasar jangan siapa yang salah ya kita yang salah abah jawabannya yang salah yang melahirkannya umar disalahkannya umar ada mahajani tak abawahu umar bapaknya ujar Nabi nang tak salah didik sulit sebenarnya kalau nang abah salah ulama hendak mendidik anaknya menjadi ulama umanya dagang mendidik anaknya lalu pada saya sekata itulah yang jadi disuruh sakupu kawin sakupu supaya saya sekata belakang sakupu kan yang di bawah derajatnya bakungan ini orang turunan lah laki-laki ini turunan bini ini kawin anaknya pasti bakungan uman itu dari turunan bini-bini bukan turunan laki-laki kalau turunan laki-laki amas murni turunan bini-bini ini perunggu nah di sini perunggu di sini yang ada namanya babiruan men pada sakupu Allah anu juga anu jadi kalau sakupu ya tamluk juga
Walidzalika khalaqahum, memang kaitu juga dalam Quran kan, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimahullah, walidzalika khalaqahum. Ya kan? Walidzalika khalaqahum. Quran kan artinya manusia ini Tuhan menjadikan memang sudah kada sama kullu hizbin bima ladayhim farihun. Namun dasar urang itu salah tujuh dunia, dasar lurung dunia juga. Nang akhirat lurung akhirat juga. Minyak lawan banyu biar terkumpul di cangkir, tetap minyak di atas, banyu di bawah. Apa artinya? Akhirat di atas, dunia di bawah. Setiap anak dua ikung, ada nang sekolah agama, ada sekolah dunia. Nang sekolah agama pasti di atas, nang sekolah dunia pasti tunduk. Minyak dengan banyu takarubut dan sewadah, minyak di atas, banyu di bawah. Masya Allah. Walidzalika khalaqahum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bikulli ma sunnah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina